Yosef dan Yoris diperiksa kemarin, ada kecurigaan soal Gono Gini. Namun sebelum lanjut di pembahasan, mohon dukung channel ini dan tonton video ini sampai habis, agar kalian tidak setengah-setengah dalam mencerna sebuah berita. Siapa pembunuh ibu dan anak di Subang? Hingga kini masih misterius. Namun meski begitu polisi telah menemukan titik terang untuk mengungkap pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang. Pada Senin tanggal 13 September tahun 2021, polisi kembali memeriksa Yosef dan Yoris. Keduanya diperiksa sebagai saksi dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Pemeriksaan dilakukan Senin sore hingga malam hari. Pemeriksaan polisi saat ini sudah menjurus, salah satunya menyoal kepemilikan rumah yang menjadi tempat kejadian perkara. Ia diperiksa tadi sore hingga malam hari belum kelar, ujar Rohman Hidayat penasehat hukum Yosef saat dihubungi melalui pesan WA, Senin tanggal 13 September tahun 2021 malam. Rohman Hidayat menyebutkan bahwa pada saat pemeriksaan polisi di Polres Subang, dirinya terus mendampingi Yosef ketika dihubungi Des Jabar pun Rohman Hidayat saat itu masih posisi di Polres Subang. Nanti ya, ini lagi pemeriksaan oleh penyidik, ujarnya. Namun meski begitu Rohman Hidayat memberikan bocoran terkait pemeriksaan tersebut salah satunya soal aktivitas Yosef ketika malam kejadian pembunuhan terhadap istri dan anaknya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu dan soal kepemilikan rumah. Ihwal di soal kepemilikan rumah ini menjadi tanda semakin kuat dugaan polisi tentang orang dekat. Karena polisi bisa saja menduga kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini awalnya karena harta Gono Gini. Dugaan tersebut mungkin juga menjadi petunjuk penyidik polisi sehingga ditanyakan soal kepemilikan rumah yang menjadi tempat terjadinya pembunuh ibu dan anak di Subang beraksi. Begitu juga aktivitas Yosef saat malam kejadian sebenarnya dipertanyakan oleh penyidik polisi, namun Rohman Hidayat sebelumnya juga telah menjelaskan bahwa pada saat malam kejadian Yosef sedang berada di rumah istri mudanya. Rumah istri muda itu berada di Wanayasa Purwakarta, sekitar 1 jam perjalanan dengan kendaraan dari rumah korban di Ciseti Jalan Cagak Subang. Pada malam kejadian Yosef menginap di rumah istri muda, sedangkan Tuti dan anaknya Amalia pada malam kejadian diperkirakan sudah meninggal dini hari, namun baru ditemukan oleh Yosef pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021 pagi hari. Seperti diketahui penyidik polisi Satreskrim Polres Subang kembali memanggil 2 saksi orang dekat terkait pembunuhan sadis di Subang yang menewaskan seorang ibu dan anak. Dalam pemanggilan, Senin tanggal 13 September tahun 2021, penyidik Satreskrim Polres Subang memanggil Yosef suami dari Tuti sekaligus ayah dari Amalia untuk ke-9 kalinya. Selain Yosef, polisi memanggil Yoris, yang merupakan anak kandung Yosef. Pemanggilan itu kabarnya karena penyelidik telah menerima hasil forensik sebagai kelanjutan atas olah TKP mencari sidik jari dan barang bukti di lokasi kejadian. Yosef mendatangi Satreskrim Polres Subang menggunakan kaos putih merah dengan tambahan peci abu-abu didampingi tim kuasa hukumnya. Yosef bersama tim kuasa hukumnya mulai masuk ke ruangan Satreskrim Polres Subang pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Sedangkan Yoris juga datang memenuhi panggilan penyidik didampingi istrinya. Yoris menjalani pemeriksaan Satreskrim Polres Subang tepat pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pemeriksaan mereka berdua sebagai saksi atas kasus pembunuh ibu dan anak di Subang terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu yang ditemukan pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Mayatnya ditemukan di bagasi Toyota Alphard yang diparkir di halaman rumahnya di Kampung Ciseti Desa Jalan Cagak Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang.